Pas si dosennya ini ngasih soal ujian ke semua muridnya gitu, ke semua mahasiswanya, tiba-tiba pas dicek itu soal ujian sama kunci jawaban yang dia punya itu match, itu sama, itu klop. Nah dia jadi berpikir lah, kakek-kakek ini sebenarnya siapa sih dia? Assalamualaikum, balik lagi di YouTube channelnya Dunia Maya Dalam Misteri. Kali ini gue mau cerita tentang sebuah cerita dari teman cerita kita yang udah kirim ceritanya via DM Instagram. Makasih, sarangeo. Jadi ceritanya ini buat gue tuh kayak sesuatu yang ini dibilang percaya, nggak percaya, tapi ini beneran nyata. Mau tahu kisahnya seperti apa? Mau tahu ceritanya seperti apa? Yuk kita saksikan ceritanya yang satu ini. Oke sob, jadi gue dapet kiriman video. Sorry. Ternyata aku bodoh. Oke sob, jadi gue dapet kiriman cerita itu dari teman kita yang jauh di sana. Dia nggak mau sebutin nama daerahnya, kata dia nggak mau diekspos, jadi dia cuman bercerita aja, katanya dia mau sharing, berbagi cerita. Jadi ini cerita dimana di kampusnya dia, termasuk peran utamanya dia sendiri nih guys, peran utamanya dia sendiri. Jadi dia kuliah di salah satu kampus fakultas kedokteran, yang dimana pada saat itu dia nggak nyangka, plus dia juga nggak habis pikir, kok bisa ya gue ngalamin hal seperti ini, kok bisa ya gue mengalami kejadian yang mengerikan seperti ini gitu. Dia pun sampai detik ini masih yang namanya bertanya-tanya guys. Jadi kayak gue kayak orang percaya nggak percaya gitu loh. Jadi dia itu kuliah di sebuah kampus jurusan fakultas kedokteran, dimana ya kalian tahu sendiri ya, namanya fakultas kedokteran itu kan pasti ada yang namanya tuh analisis tubuh manusia gitu kan. Ya gue sih terus terang aja ya, gue nggak tahu spesifikasinya tuh seperti apa, tapi ya dia cerita ke gue itu ya ada analisis bagian tubuh manusia yang memang harus dia cek gitu. Jadi dia itu pas kuliah dia ketinggalan nih sama just labnya dia bilang, jadi gue balik lagi nih katanya ke kampus gue untuk ambil just lab gue. Nah pas di kampusnya dia itu kan katanya kan malam-malam, nah terus gerimis tuh, kejadiannya tuh kan gerimis malam gitu kayak abis maghrib itu. Nah kalau dia nggak ambil takutnya besok hilang gitu kan, nanti jadi bermasalah, ribet lah lagi lah dia untuk beli atau buat jahitnya lagi susah kata dia. Jadi dia memutuskan untuk balik lagi pada saat itu. Pas dia balik ke sana, dia itu ngelihat sosok kakek-kakek lagi bersihin koridor dari ruangan-ruangan kampusnya gitu. Jadi kayak kelas-kelasnya gitu, dia tuh ngelihat kakek-kakek itu lagi nyapu, lagi bersih-bersih gitu. Dia baru kali itu ngelihat kakek-kakek yang kayak gitu. Jadi biasanya tuh dia ngelihat orang yang bersih-bersih kampusnya dia itu kayak masih muda, terus dia gitu gagah gitu. Nah baru malam itu dia ngelihat yang bersih-bersih di kampusnya dia, di dekat kelasnya itu sosok kakek-kakek. Dia nggak tanya itu kakek-kakeknya, cuman yang dia lihat, oh lagi ada yang bersih-bersih, tapi kok tumben ya sampai malam, dia bilang kayak gitu. Ya udah nih, dia nggak ambil pusing, akhirnya dia masuklah ke kelas dia untuk ambil just labnya dia. Pas dia ambil just labnya dia, pas keluar dia kaget, kakek-kakek itu ada di depan pintu kelasnya dia. Terus dia kakek-kakeknya bilang kayak gini ke dia, ini kunci jawaban soal ujian dari 1 sampai 50. Ini akan keluar semua. Lah, dia bingung dong. Kok ini kakek-kakek ngapain tiba-tiba nyodorin kunci jawaban soal gitu, sementara dia aja nggak tahu gitu kapan dia ada ujian dadakan atau kapan dia ada ujiannya gitu kan. Sekarang kan yang kuliah dia gitu loh, yang sekolah tuh dia, kok bisa ada kakek-kakek yang tiba-tiba langsung nyodorin jawaban ujian gitu dari 1 sampai 50. Dia di situ kaget, tapi dia nggak ambil pusing. Dia cuma bilang,
oh ya Kay, makasih ya untuk soal kunci jawabannya, dia bilang gitu. Disimpanlah ceritanya nih soal kunci jawabannya sama dia di tasnya dia. Habis itu dia pulang ke rumahnya. Pada saat itu dia nggak mikir apa-apa guys. Jadi setelah dia nerima soal kunci jawabannya itu, dia nggak mikir apa-apa. Jadi dia pas tidur, besok dia ke kampus lagi, dia cari-cari tuh si kakek-kakek itu. Nggak ketemu sama sekali tuh si kakek-kakek yang waktu itu dia ketemuin di malam hari itu pas lagi bersih-bersih koridor kampus gitu. Dia kan kayak bingung nih, ini kakek-kakek ini siapa gitu, kok tiba-tiba langsung ngasih soal kunci jawaban, ini kunci jawaban apa, kok ini nyambung ya. Kadang-kadang nih jadi kan dia ngebaca lagi nih, kok nyambung ya sama apa yang gue pelajarin selama ini. Akhirnya dapat 1 minggu kemudian, tiba-tiba pas dosennya masuk, dia langsung ujian guys. Jadi kayak ujian mendadak gitu, kayak kita orang nih kayak sekolah SMP SMA gitu, tiba-tiba ada ujian mendadak. Nah dia pun sama begitu, tiba-tiba ada ujian mendadak, bingung lah dia, sepaneng lah dia, wah gue belum belajar sama sekali nih, dia bilang gitu, gimana ya gitu kan. Pas si dosennya ini ngasih soal ujian ke semua muridnya gitu, ke semua mahasiswanya, tiba-tiba pas dicek itu soal ujian sama kunci jawaban yang dia punya itu match, itu sama, itu klop. Lah dia jadi berpikir lah, kakek-kakek ini sebenarnya siapa sih dia gitu kan, kok dia bisa. Jadi dia nggak ngelihat berurutan dari 1 sampai 50, yang dia lihat cuman 1, 2, 3, 4, 5 itu match gitu sama kunci jawaban yang kakek-kakek itu kasih gitu. Cuman dia bingung, ini kakek-kakek ini siapa gitu, kok tiba-tiba bisa ngasih kunci jawaban ke gue, dan ini bener loh jawabannya gitu. Dia tulis lah tuh, dia tulis soalnya kan, dia tulis dari 1 sampai dengan nomor 49, udah diisi semua sama dia. Pas soal yang ke-50, dia kaget, dia shock, dia bener-bener yang ngeblank, terus dia bener-bener bingung. Karena pada saat soal yang ke-50, dia harus menganalisis bagian tubuh dari mayat. Jadi kan kalau misalnya anak kampus kedokteran pasti tahu tuh menganalisis tubuh manusia itu seperti apa. Dan yang dia analisis itu ternyata sosok dari kakek yang ngasih kunci jawaban ke dia pada malam itu. Kebayang gak sih lu dikasih kunci jawaban yang isinya tuh semuanya benar, udah gitu pas jawaban yang ke-50 lu harus ngelihat sosok orang yang sama, sosok wujud yang sama dengan orang yang lu ketemuin pada malam itu dan ngasih jawaban soal ke lu gitu. Kayak lu bisa ngebayangin gak sih? Kalau gue sih, gue suka ya, gue nggak bisa ngebayangin sama sekali. Dan itu dia benar-benar katanya, jadi kayak tubuh si kakek ini nih pada saat dia menganalisa tubuh manusia ya gitu. Jadi benar-benar tuh yang terpampang nyata, terpampang jelas kalau si kakek-kakek itu yang benar, yang mau dia analisa tubuhnya itu, yang ngasih soal kunci jawaban ke dia gitu. Itu dia shock banget sih. Itu dia bener-bener kayak gila sih, ini kayak gue kayak mimpi gitu. Gue kayak ini nggak nyata gitu, tapi so far emang ini nyata gitu yang dia alamin. Dan ya akhirnya sampai sekarang pun dia nggak habis pikir, dan sampai pada saat ini pun dia kayak masih bertanya-tanya, apa benar itu ruh dari si kakeknya yang memberikan kunci jawaban ke dia, atau ada faktor lain dari arwah kakeknya tersebut. Jadi Allahu a'lam ya guys. Akhirnya ya dia cerita guys sama orang tuanya, sama ibu bapaknya, dia cerita apa adanya. Dan ibu bapaknya pun awalnya tuh nggak menyangka ya, kalau ya pikir dia tuh kayak cuman cerita bohongan gitu, tapi pada dasarnya memang itu yang dia rasa, memang itu yang dia lihat, yang dia saksikan, yang dia
apa sih, kayak alamin, bener-bener dia alamin gitu. Jadi pas dia cerita sama orang tuanya cuman ya udahlah, mungkin si kakek ini sayang, mungkin gimana gimananya, pokoknya pada intinya si kakek ini nggak jahat, nggak ada niatan jahat untuk apa-apa gitu. Memberikan soal kunci jawaban sama kamu, kata ibunya kayak gitu. Tapi sampai sekarang dia tuh jadi kayak punya pemikiran yang dia sempat mau berhenti nih untuk kuliah gitu. Dia sempat mau berhenti untuk kuliah karena satu, dia trauma, kedua dia tuh kayak terlalu difikirkan banget gitu guys, terlalu difikirkan banget itu. Jadi kayak dia tuh ngerasa dia takut, dia ngerasa dia tuh kayak apa ya, dia nggak mau keulang lagi gitu. Jadi dia ngerasa dia juga sedih banget juga sih gitu. Kenapa yang gua analisa ini tubuh dari orang yang emang udah baik sama dia gitu, sama gue, maksudnya sama gue gitu, dia bilang ke gue gitu. Dan pada akhirnya ya, tapi dia tetap melanjutkan kuliahnya di Fakultas Kedokteran, dan sampai sekarang dia masih kuliah. Dan itu menjadi apa ya, kata dia tuh kayak menjadi kisah terseramnya dia, dan menjadi pelajaran hidupnya dia juga, kalau misalnya ternyata orang yang sudah nggak ada pun bisa berbuat baik sama orang yang masih hidup gitu guys. Jadi kita kirim doa aja untuk kakeknya, semoga ditempatkan di tempat yang layak ya guys. Jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe, belum share, belum like, belum komen, ayo dong subscribe, share, dan komen sebanyak-banyaknya di channel YouTube ini kan, biar gue tuh semakin semangat bikin videonya, biar YouTube ini semakin berkembang di setiap hari-harinya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye, assalamualaikum.